prinsipnya Melayu, seorang budayawan mengatakan bahwa Melayu ini adalah bangsa yang sangat dinamis, yang terbuka dengan apa aja gitu. Jadi kadang-kadang Melayu ini hanya punya instrumen yang misal tradisional, tetapi tidak menampik dengan musik-musik luar yang masuk. Jadi diadaptasi biasa gitu. Begini, tidak terlalu bangga dengan kebudayaan di luar. Karena kebudayaan di luar itu kita tidak bisa bersaing sama orang yang punya kebudayaannya. Tapi ketika kita membawa kebudayaan kita sendiri, yang kita punya dari sejak kita lahir, nah saya pikir itulah identitas termahal kita ketika kita bawanya keluar. Pala pusing tugas dirangkum. Aku si Gumpol, dosen Belgia. Saya ucap assalamualaikum buat penonton yang sedang berbahagia. Asik. Kali ini kita akan berbincang sedikit atau banyak lah dah, dengan salah satu bintang tamu atau narasumber, Bang Peri Rahmadi. Nih, belakangan saya. Salah satu komposer, bisa dibilang komposer dan musikolog. Lulusan dari, saya baca bang ya, seorang akademi lulusan S2 atau Magister di Universitas apa ni bang? De Poitiers. De Poitiers. Poitiers. Ya. Ngapa bisa dia Poitiers tu? Nah, gitulah. Dan Universitas de Tours. Tours. Prancis. Okey. Aktif sebagai seniman budayawan dan peneliti khususnya pada ranah budaya Melayu Kalimantan Barat. Karya-karyanya pernah ditampilkan di tingkat nasional maupun internasional. Nah, Bang PI. Nah, buat yang belum tahu, nama dia ni adalah biasa disapa Bang PI, betul? Ya, PI Bang atau PI, PI ya. atau apalah. Sebagai seorang multi talent atau multi seni lah, segalaan multifungsi. Multifungsi ya. Bang, boleh sedikit ceritakan bang, perjalanan abang di dunia musik tu, latar belakangnya gimana bang? Ya, saya bisa dikatakan seniman. Tadi sudah disebutkan budayawan juga, komposer atau orang yang menciptakan sebuah musik. Dan bisa dikatakan praktisi seni yang juga bermain alat musik cukup beragam atau kita bilangnya multi instrumentalis. Ya. Okey, apa yang menginspirasi abang? Nah, dari kecil memang suka musik ke? Ya, sebenarnya kalau saya pergi ke ingatan yang paling jauh itu mungkin sekitar SD gitu, kelas 4 kalau nggak salah. Jadi saya tuh menemukan diri saya itu ketika bernyanyi itu ternyata dikatakan sama guru tuh bagus suaranya, tidak sumbang. Jadi saya pikir, saya pikir saya punya musikalitas saat itu. Gitu. Setelah SMP baru saya ikut seperti porseni, gitu, ikut dalam paduan suara, pernah mewakili daerah saya, kebetulan saya dari Sanggau. Gitu. Dari Sanggau asli ya bang? Iya. Pontianak merantau atau memang? Iya, Pontianak saya merantau sejak 2008. Jadi sekitar 16-17 mau jalan 17 tahun kali ya. 17. 18 mungkin. Ada darah sendiri abang atau orang tua? Nah, kalau orang tua tuh, kalau ayah saya mungkin saya tidak menemukan seninya. Tapi kalau ibu tuh dulu dia pernah mengajarkan saya lagu-lagu wajib nasional ketika almarhumah sebelum sakit. Waktu itu tuh dia sering mengajarkan kayak lagu syukur gitu. Terus saya menemukan juga kakek saya kalau nyanyi itu, kalau baca-baca doa itu juga nadanya bagus gitu. Saya pikir dari kakek mungkin ya. Bisa jadi itu kan. Penyanyi, abang lebih knowledge-nya ke mana? Lebih ke musik atau nyanyi? Nah, dulunya memang instrumen awal dasar yang dimiliki manusia itu adalah suara. Jadi saya itu dulu tuh nyanyi. Jadi ya? Saya ikut paduan suara, ikut vokal group. Nah, memang saya pernah juga bahkan berangkat ke nasional dengan vokal atau paduan suara. Nah, sekarang karena belajar juga instrumen sejak SMP SMA, jadi membarengi lah. Jadi kebanyakan bermain musik atau mengkompos musik daripada nyanyi. Apa gambaran yang abang suka atau yang mewakili genre apa sih bang dalam diri abang nih bang? Sebenarnya terlahir dari darah-darah Melayu mungkin ya, kita bisa bilang Melayu. Saya juga tidak mengatakan saya real Melayu karena memang di daerah saya itu banyak percampuran etnis juga. Artinya dulu ada ya perkawinan antara ya subsuku ini dan ini gitu. Jadi kita bilangnya Melayu karena kita menganut tradisi Melayu seperti tinggal di pesisir, berbahasa Melayu, agama Islam gitu. Nah, saya genrenya itu ke Melayu gitu. Tapi juga belajar musik-musik barat juga. Saya senang musik-musik klasik karena saya juga punya orkestra gitu. Dan saya senang musik-musik jazz gitu. Jadi ya beragam instrumen lah, yang beragam genre lah. Tapi
sebenarnya dasarnya itu pasti ada sentuhan-sentuhan Melayunya tuh gitu. Tapi di Sanggaunya itu Melayu apa familiarnya gimana sih? Ya kalau di Sanggau, Sanggau ya. Ya Sanggau itu ada beberapa juga etnis gitu. Jadi ada beberapa juga musik-musik apa namanya tradisi Melayu juga pasti ada, Dayak juga pasti ada. Tapi karena memang saya orang Melayu, jadi kecimpung saya itu di dunia musik Melayu itu juga pernah bergabung sama sanggar-sanggar berkolaborasi gitu. Tantangan abang nih, tantangan terbesar abang jadi seniman di Kalimantan Barat nih bang. Ini pertanyaannya memang agak cukup pelik untuk dijawab. Sebab begini, apa namanya, seniman itu tidak seperti dianggap, bukan tidak, tapi belum sepenuhnya dianggap orang yang memiliki kemampuan di bidang yang memang dapat seperti membangkitkan atau mengembangkan daerah gitu. Kalau di luar negeri, seni itu ilmu pengetahuan yang memang wajib dipelajari gitu, karena itu bagian dari sub ilmu. Kalau di sini wadah untuk seniman itu sangat tidak terlalu apa ya, bukan tidak terlalu banyak, mungkin tidak presisi gitu maksud ke dalam bidang seninya. Jadi kita itu kerjanya ya apa freelance itu ke bentuk seni ini, tapi tidak ada wadah yang betul-betul inilah untuk seniman gitu. Kalau memang di sini wadahnya belum kita dapat kan, gimana cara bang untuk yang punya bakat seni untuk masing-masing nih ke seni ini untuk menyalurkan itu? Kalau saya memang lebih banyak itu kayak tidak terlalu bersedih hati dengan tidak adanya fasilitas atau wadah yang dibuat. Bahkan kita sebagai orang seni yang memiliki apa namanya kekayaan intelektual, bisa dikatakan itu banyak referensi, kita bahkan menciptakan ruang seni kita sendiri gitu. Ya. Jadi artinya kita punya apa namanya kayak potensi ini, ada sebuah kesenian bisa dikembangkan, kita buat sama-sama. Awalnya memang kita keroyokan tuh dengan teman-teman. Akhirnya itu jadi membuat wadah untuk para seniman yang ingin berkarya atau ingin mendapatkan pengalaman di situ gitu. Jadi kita bisa berdiri sendiri. Akhirnya ketika kita punya modal itu adalah stakeholder yang ini bagus nih, jadikan bagian. Betul. Begitu ya. Awalnya terpantik itu seperti itu. Kita dulu yang ciptakan ruangnya itu. Ruangnya apa tuh? Kita juga aktif misalnya membuat sebuah perkumpulan gitu. Jadi perkumpulan seperti komunitas, yang mana komunitasnya ya bergerak itu di bidang budaya. Itu kita melakukan riset di sana, terus membuat musik-musik eksperimental ataupun musik-musik tradisi yang kita olah gitu, dan kita jadikan sebuah musik baru yang mana dengan ya sentuhan tradisi, tapi tidak menghilangkan tidak menghilangkan tradisi, tapi dengan sentuhan-sentuhan modern gitu, seperti itu. Tapi sebelumnya bisa nggak sih lagu-lagu pop dulu dibikin Melayu gitu bang? Oh, bisa banget. Lagu-lagu bakat gitu kan? Kebetulan saya ada 3 lagu yang kemarin tuh saya buat lagu pop, tapi semi Melayu, bahasa Melayu. Itu di kabupaten sebelah ini. Kemarin ada karya bang itu tuh? Ada lagu-lagu dia lagu. Nanti bisa ada kamu dengar, saya punya linknya. Betul. Jadi lagunya itu ya lagu bisa percintaan atau lagu tentang ya anak muda, tapi dengan bahasanya tuh semi Melayu lah. Bisa banget. Jadi instrumental pun pakai instrumen Melayu juga gitu. Apakah ada karya tertentu yang berkesan dalam gitu? Apa tantangannya dalam bikin karya tuh? Kalau karya itu banyak, cuma kemarin saya ingat satu karya yang saya buat ya bisa dikatakan karya musik kontemporer gitu ya. Yang mana judulnya itu Lolap. Lolap. Ya, Lolap itu dari bahasa Sanggau, artinya itu pagi. Nah, saya senang mengeksperimentalkan musik itu ketika saya berpikir kembali ke kampung halaman saat pagi hari semua orang itu dengan hiruk pikuk kehidupannya
sudah berjalan sejak dini hari gitu. Ada yang mau pergi ke kebun, ada yang mau pergi mungkin noreh getah gitu, ada yang mau pergi ya mencari ikan dan lain sebagainya. Nah, dari filosofi paginya itu memang yang membuat musik itu jadi tereksplor dengan baik gitu. Oke. Apakah ada pengaruh sendiri nih Bang? Budaya musik Kalimantan Barat untuk karya-karya Bang? Ya, banyak beberapa. Banyak. Saya bisa katakan banyak. Jadi saya itu selalu tidak meninggalkan ciri khas Melayu biasanya kalau saya. Karena memang sebenarnya Melayu itu dinamis. Artinya banyak musik itu bisa dikembangkan walaupun terasanya Melayu, tapi sebenarnya itu tuh banyak musik-musik luar yang masuk. Tapi ada jiwa Melayunya di situ. Dan saya tidak pernah jauh dari itu sih. Biasanya. Nah, menyeimbangkan yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya musik indie sama mau di Pontianak, di Jakarta, di Babat semua nama indie deh Bang. Macam mana kita nak nyelipkan sedikit Melayu nih supaya orang kenal gimana sih Bang? Nah, jadi itu memang tantangan juga Tantangan, gitu. kan? Karena musik itu kan jadi populer, jadi musik indie itu sudah mulai merajah kemana-mana. Di mana-mana dah sekarang ya. Tapi saya lagi-lagi tidak menyurutkan bukan idealis sih, maksudnya menurutkan jiwa saya itu selalu mengedepankan itu cita rasanya Melayu itu. Bahkan saya lagi menggarap sesuatu nih lagu juga gitu yang ada lah sentuhan-sentuhan Melayu ya. Nah itu lah kayaknya anak-anak muda sekarang tuh mungkin warisan budaya Melayu nih, musik-musik Melayu mungkin tidak ingat lah pagi pengaruh-pengaruh indie sekarang nih asal nyanyi aja. Gimana Bang cara mengingatkan mereka, oh kita punya loh Melayu, musik kita, musik daerah kita? Ya, kalau bicara tentang lagu itu memang kita harus buat karya pertama. Tapi untuk memantiknya juga mungkin kita perbanyak deh gitu. Di teman-teman yang punya bidang yang bekerja atau kuliah di bidang seni itu juga bisa membuat sebuah arsip-arsip tentang kesenian Melayu gitu. Tidak hanya dengan lagu gitu kan banyak banget tuh. Itu kayak memantik para anak muda sekarang untuk mengenal Melayu lebih dalam dan juga menjadikan Melayu itu sebagai inspirasi gitu dalam berkarya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau berangkat dari kesenian daerah sendiri gitu. Ada unsur musik tradisional sendiri tidak dalam karya Bang sendiri? Prosesnya gimana? Kalau prosesnya itu begini, tergantung. Sekarang ini lagi misalnya ada misalnya tawaran nih, kita buat lagu yuk misalnya. Tapi lagunya itu saya tidak mau lagunya terlalu pop, tapi kayak ada sentuhan Melayu. Oh, saya senang banget deh. Senang, ya? Karena memang saya sebelum buat karya-karya Melayu ini, kita juga pernah ikut ke sanggar, juga sering main musik Melayu, sering mendengar referensi musik-musik luar juga, jadi akan kaya di situ gitu. Selalu ada tuh sentuhan Melayu, selalu ada. Oke. Nah, musik Melayu sendiri itu bagi Abang itu apa? Nah, kalau kita ngomong Melayu nih memang nggak pengen bikin barat, musik-musik aliran pop. Luas sih sebenarnya kalau Melayu. Karena gini, prinsipnya Melayu, seorang budayawan mengatakan bahwa Melayu ini adalah bangsa yang sangat dinamis, yang terbuka dengan apa aja gitu. Jadi kadang-kadang Melayu ini hanya punya instrumen yang misal tradisional, tetapi tidak menampik dengan musik-musik luar yang masuk. Jadi diadaptasi biasa gitu. Nah, kebetulan penelitian saya juga salah satunya tuh tentang akordeon itu, yang mana sekarang identiknya dengan instrumen Melayu. Betul. Tapi tunggu dulu gitu. Alat itu bukan diciptakan oleh bangsa kita. Betul. Tapi itu lagi kita itu gampang menyerap gitu. Jadi kita jadikan itu bagian dari etnik, bagian dari musik Melayu. Nah, cuma musik secara spesifik kan itu agak panjang kita ceritanya gitu. Bentuk musik Melayu itu seperti apa. Intinya orang-orang Melayu itu orang-orang yang sangat terbuka gitu. Dangdut Melayu dong? Oke. Pertanyaannya sulit sekali gitu. Dangdut ya itu mungkin kalau secara sejarahnya dia itu dibuat karena itu tadi ada onomatope dari bunyi gendang itu, dangdut itu namanya dangdut. Tapi di dalamnya saya pikir kalau kita ngomong Melayu identik dengan grene atau cengkok-cengkok, bisa jadi bagiannya itu ada dangdut gitu. Tapi kita tidak bisa mengklaim dangdut itu Melayu. Betul. Tapi ada Melayunya di situ. Melayunya di situ. Gitu. Ya. Ada proyek apa yang dikerjakan sekarang? Boleh kasih bocoran Bang? Saya itu sebenarnya udah saya buat kemarin dihubungi sama teman salah satu vokalis dari band yang mungkin cukup dikenal juga di
Jakarta, dia akan pulang ke Pontianak. Jadi pengen buat lagu Lebaran gitu. Jadi harus ada nuansa Melayunya begitu. Jadi saya tertantang sekali, suka sekali gitu. Asal ada Melayu, ayo. Ada Melayu suka gitu. Tapi sebenarnya tidak juga, karena saya juga kuliahnya juga di luar. Jadi banyak juga referensi musik-musik luar. Kalau misalnya membuat musik klasik atau musik-musik bentuk, saya juga suka. Tapi kebetulan memang kalau mau mengedepankan etnik, saya senang sekali mencampurkan dengan Melayu. Itu tadi sebagai misi. Betul. Salah satu misi tadi yang sekarang tergerus nih anak muda dengan bentuk-bentuk musik indie. Ya, saya pengen masuk ke situ gitu. Kebetulan pesanannya seperti itu kita kerjakan. Di Paris atau Prancis sendiri ngerjakan Melayu jalan bang? Atau oh ya kalau ngerjakan musiknya mungkin tidak terlalu fokus karena memang kuliah itu jadi fokus untuk penelitian. Tapi saya pulangnya ke Pontianak juga, bahkan sampai ke Malaysia itu penelitiannya tentang itu tadi akordeonnya tadi. Bahkan saya pulangnya ke sini untuk meneliti, dan meneliti itu tentang Melayu. Yang saya bawa ke sana gitu. Bahkan saya di sidang itu ngomongnya tentang Melayu. Lagu Melayu pun bukan cuman Malaysia ya bang pastinya kan. Kita rumpun ya. Kita jadi rumpun ya, bukan Melayu itu cuman lagu P.Ramlee itu Melayu bukan. Indonesia sendiri punya lagu Melayu, ya. Boleh ceritakan sedikit ini pertanyaan ini. Boleh ceritakan sedikit pengalaman abang saat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk bermusik tuh? Oke, kalau untuk musik itu panjang sekali. Musik ya, dulu saya ketika kuliah, saya juga kuliah di pendidikan dulu seni tari dan musik. Saya juga menari juga dulu ternyata. Pernah nari Melayu juga. Waktu itu karena angkatan pertama. Tapi ketika kurikulumnya berubah menjadi musik, harus ke musik, tari harus ke tari. Nah, saya fokus ke itu. Nah, bahkan selesai kuliah baru saya memulai karirnya ke luar negeri tadi itu. Jadi selesai kuliah, saya pergi pertama ke Ukraina waktu itu. Terus pernah ke Paris juga, kita dengan teman-teman komunitas yang dari Untan juga. Terus ada Jerman juga pernah ke sana. Jadi beberapa daerah kita pernah pergi. Iran juga. Ya, kita bawa ada musik Melayu di sana. Terus sebenarnya ada kolaborasi dengan musik etnik lain seperti Dayak. Cuma saya membawa misi Melayu itu. Nah, yang membawa saya itu apa? Ya itu tadi pemahaman kita tentang musik Melayu. Terus perjalanan kita di musik Melayu itu seperti apa gitu. Jadi membawa kita bisa pergi ke sana, dan ya cukup sangat signifikan sih perbedaannya dengan musik di sana. Cuma kita tidak menjadikan musik Melayu itu sebagai musik yang udah tidak bisa diganggu, maksudnya pakem gitu. Nah, kita sebenarnya bisa menerima itu tadi sebagai masukan referensi musik lain yang masuk ke musik Melayu. Kembali lagi lah ke musik Melayu. Melayu itu orang yang dinamis. Gitu. Tapi ada ciri khasnya sendiri gitu. Apa harapan dan impian tersambang di dalam dunia musik? Dalam diri abang sih bang? Pengennya ke depannya? Kalau saya bagaimanapun situasi yang terjadi di dunia ini, baik itu orang bicara tentang politik yang menghancurkan dunia, terus orang membicarakan tentang ekonomi dan sebagainya, saya tetap berkarya gitu. Jadi seni itu sebenarnya bagian tadi dari pemajuan kebudayaan juga gitu. Apalagi kalau bicarakan seni yang otentik, yang folklorik, kita bisa berasal dari daerah. Nah, apapun yang terjadi saya tetap melakukannya, dan semua anak muda saya harap juga tidak terlalu bangga dengan kebudayaan di luar, karena kebudayaan di luar itu kita tidak bisa bersaing sama orang yang punya kebudayaannya. Tapi ketika kita membawa kebudayaan kita sendiri yang kita punya dari sejak kita lahir, nah saya pikir itulah identitas termahal kita ketika kita bawanya keluar. Bang PI juga memainkan berbagai instrumen yang membawa ke beberapa event internasional di berbagai negara seperti Ukraina 2013, Iran 2013, Perancis 2014, 2017 sampai 3 tahun nih bang. Belanda 2014, Jerman 2014, Malaysia 2014, banyak. Brunei 2014 dan kota yang ada di Indonesia dari Ukraina bang. Oke, panjang sekali kalau ceritakan satu-satu ya. Tapi saya kasih gambarannya. Kalau di Ukraina dulu 2013 kita sebenarnya saya bawanya tuh musik Dayak waktu itu. Dayak di Ukraina. Ya, karena kita juga belajar musik Dayak juga itu, karena bagian dari musik lokal itu dipelajari. Saya bersama teman-teman yang ada di Kabupaten Skadau waktu itu membawa karya-karya lokal yang dari sana, dari daerah Sanggau dan Skadau, itu Dayak waktu itu. Nah, 2017
13-nya juga di Iran itu kita collab tuh. Saya dengan teman saya, dia bermain sape dan saya bermain gambus waktu itu dengan ada rebana kompang kecil. Saya bawa bagian Melayunya gitu, karena kebetulan waktu itu kita diminta bawa kesenian yang ada di daerah Kalimantan Barat dari pihak museum waktu itu. Nah, tahun 2013, tahun 2014 itu kita ada proyek besar itu yang ada ke Belanda, Prancis sama Jerman. Itu sebenarnya satu perjalanan itu kita dapat program muhibah seni dulu dari Dikti kalau nggak salah saya. Nah, jadi ada kompetisi di situ untuk mendapatkan dana itu. Kita bisa berpergian ke luar negeri membawa proyek yang kita punya. Jadi saya pikir itu ada mungkin puluhan atau bahkan ratusan, saya lupa, universitas yang mendaftar. Nah, ternyata ada beberapa besar universitas yang diterima karena presentasinya, termasuk UNTAN waktu itu, Universitas Tanjung Pura. Di tahun 2014 kita terima dari berapa banyak itu ada 5. Kita satu di antaranya. Kebetulan kita punya MOU dengan kerjasama dengan Prancis. Jadi kita bawa kesenian itu ke Prancis. Nah, itulah perjalanannya ke Prancis. Kita berjalan ke Belanda, berjalan ke Jerman, terus sekalian tuh. Itu ada musik Melayunya, musik Nusantara waktu itu. Melayu, ada Dayaknya, ada musik Sundanya, ada musik Acehnya. Itu kita bawa. Berarti dalam kumpulan abang sendiri ini peseni-peseni memang Kalimantan Barat atau comotan dari Indonesia nih? Kalimantan Barat. Kebetulan waktu itu di alma mater Universitas Tanjung Pura gitu. Jadi kita bawa ke sana. Nah, setelah itu di tahun 2014 kalau nggak salah di Malaysia itu ada festival tari Borneo waktu itu. Ya, bawanya dari UNTAN juga. Tapi sebenarnya saya udah selesai sih, tapi saya membantu kawan-kawan juga untuk pergi ke sana membawa sebuah karya tari waktu itu tuh kalau salah Dayak gitu, tari tenun. Tahun 2014. Nah, tahun 2014-nya juga di Brunei ya, itu Melayu tuh. Melayu. Ya, tapi Melayu dengan sape tadi sih. Sape berdua gitu. Jadi kolaborasi antara Melayu dengan Dayak 2014. Terus selesai itu habis saya kuliah ke luar negeri, terus pernah juga misal kayak di Solo International Performing Arts. Kita tampil di sana sebuah festival besar di Solo setiap tahunnya. Kebetulan diundang juga dan diundang sama teman juga gitu untuk mengikuti kegiatan itu. Itu musik eksperimental yang saya katakan tadi yang berjudul Lolam. Nah, apa yang ingin abang sampaikan buat peseni-peseni yang berkarya seperti abang nih, bang? Saya pikir apapun itu gitu, baik kita diberi wadah ataupun tidak, jangan berhenti untuk berkarya. Berarti ketika ada komentar-komentar dari luar yang seperti menjatuhkan, ya saya pikir itu sebagai pemantik kita menjadi lebih baik sih gitu. Jadi bukan berarti kita hari ini dikomentar buruk, kita berhenti untuk berkarya tadi. Gitu. Jadi terus saja berkarya apapun itu. Jangan menunggu wadah yang memberi kita, tapi kita memberikan ruang yang dimana ketika dilihat, jadi ruang yang kita buat itu bahkan dilirik oleh banyak pihak. Gitu. Dan di mana orang bisa melihat atau mendengar karya-karya abang nih, bang? Dapat ditemukan di mana? Dapat ditemukan banyak tuh. Bisa kepoin Instagram saya, bisa ada di YouTube saya juga sebenarnya jarang di situ gitu. Di untuk upload, cuma ada di sana. Nah, dan sekarang saya menggarap beberapa lagu, ingin saya masukkan ke platform musik juga, nanti bisa. Tapi kalau mau lebih tahu, coba lihat di Instagram, saya lebih aktif di sana dan nanti akan mengarahkan mungkin ke sosial media yang lainnya gitu. Oke. Kayaknya cukup. Kayak kita bahas dari Bang PI tadi tentang apa itu Melayu, tentang berkembangnya Melayu dan macam mana menyelimuti Melayu yang di dalam naungan musik-musik yang lagi dibabat-babat semua dan anak-anak muda sekarang lebih tepat. Ya, modern lah, musik-musik modern ya. Macam mana cara memperkenalkan Melayu, kayaknya dah cukup nih, bang. Cukup ya. Ada pantun tak, bang? Kalau ada pantun saya kasih 20.000. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Kesepian tanpa kekasih ya. Buah lakom taruh atas batu. Cakep. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya slogan nih, bang. Kalau saya bilang Melayu TV, kita serumpun gitu ya. Kita serumpun. Okey. Dah, okey, saya Rizky Canai pamit dan Bang PI. Okey, makasih bang ya udah mau Sama-sama. sini jauh-jauh dari Paris tadi kan.
Paris 2. Paris 2. Oke Bang, Melayu TV, Kita serumpun.